lagi rencana kita pasti akan berhasil. Ini deh, SMS. Tuh ya, coba kamu baca. Baca. Ya kan? Gini. Walaupun dia ini sudah nyerah, ya, tetapi pertemuannya tidak boleh di sini. Bahaya. Lo tahu yo alasannya apa? Pasti lo kaget banget dengar alasannya. Cuman karena si Raya tuh cewek. Kenapa gue jadi mikirin Reva mulu sih? Kenapa lo? Lembek lo. Lembek? Anak serigala udah bilang sama gua. Siapa yang bilang itu sama lo? Hah? Gue samperin tuh orang sekarang. Siapa yang bilang itu? Gue gak suka nih kalau kayak gini nih. Ngerusak persaudaraan. Lah udahlah, lu gak perlu tahu siapa orangnya. Yang jelas sekarang gue kecewa sama lo. Cuma gara aki-aki, lu gak bisa balas dendam gua. Ya gimana lu gak dibilang lembek sama mereka? Emangnya lo mau gue apain tuh aki-aki? Hah? Pukulin tuh aki-aki? Iyalah, Lo gila! Itu pantangan gue. dan itu kelemahan lo. Kelemahan? Lo bilang itu kelemahan gue? Kapan lo mau dewasa? Hah? Kapan lo mau belajar? Yuk! Kalau lo emang ngerasa diri lo jagoan itu nggak kayak gitu. Jagoan itu selalu ngebela orang tua, ngebela perempuan, ngebela anak kecil, ngebela orang yang butuh dibela. Gue mau ngelakuin apa aja buat lo, yuk. Lo lihat siapa yang bikin Haikal masuk rumah sakit? Siapa yang bikin Bocin masuk rumah sakit? Dan siapa yang bikin gue bisa 2 kali lipat lebih kejam daripada lo. Gue rela nyampingin semua pelajaran-pelajaran menurut gue itu benar demi lo. Dan lo masih kayak begini sama gue. Gue udah berusaha jadi abang yang sempurna buat lo, yuk. Bullshit lo. Gue udah percaya lagi sama lo. Rio! Apaan sih? Rio, lu! Udah. Lu mau kemana? Bukan urusan lo. Bukan urusan gue, lo tuh tanggung jawab gue. Papi sama mami itu udah nitipin lo sama gue. Lo kan adek gue. Terus dari kemarin lu kemana aja? Hah? Di saat gue lagi susah-susah masuk penjara. Terus sampai sekarang gue jadi pemimpin. Lu kemana, Bang? Itu karena gue ngelakuin semua itu karena gue sayang sama lo. Lah, kalau lu sayang sama gue, lu balas tuh dendam gue, Bang. Lu kelarin semua anak aja. Lu lihat kan apa yang mereka perbuat ke gue? Lihat ke gue lumpuh, Bang. Nah lah. Cuma itu doang lo anggap gue sebagai abang lo. Cuma karena ngebalasin dendam anak aja. Dan lo mempertanyakan masa kelumpuhan lo terus. Kalau lo nggak berani maju, lebih baik lo stay aja di sini. Dasar pesimis, egois, pembangkang. Itu sifat lo dari kecil yang nggak bisa lo lupain. Yo, gue mau ngelakuin apapun buat lo. Percaya sama gue. Gue punya cara gue sendiri buat persoalan lo. Maaf, Bang. Gue kebawa emosi, Bang. Maaf. Maafin gue juga. Gue belum bisa jadi abang yang sempurna buat lo. Jangan pergi ya. Gue gak bakal kemana-mana, Bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben nih, pada datang kemari. Hah? Jang, Ya juragan. bikinin minuman buat mereka berdua. Mau minum apa nih? Gak usah juragan, makasih. Kami cuma sebentar kok. Gak usah aja, gak usah repot-repot. Oke sih. Oh ya udah nggak usah. Ada apa ya? Maaf juragan, kami kesini bukan nyari minum, tapi mau ngasih laporan. Laporan apa? Jadi begini juragan, ada beberapa anak motor yang datang ke kampung kita dan mereka mencari-cari rumah juragan. Terus ada dua anak motor lagi yang datang. Kita juga sempat bentrok sama mereka juragan. Kita kejar-kejar mereka sampai mereka pergi dari kampung kita. Begitu juragan. Ini pasti orang suruhannya bapaknya Boy. Sudah berani-beraninya dia ya sekarang. Lihat nanti. Sebaiknya juragan dan keluarga berjaga-jaga. Takutnya mereka kembali. Iya. Saya akan melakukan penjagaan yang lebih ketat lagi. Ketat lagi. Terima kasih ya atas informasinya. Iya sama-sama juragan. Kita sebagai warga kampung sini memang harus saling menjaga. Betul. Ya. Yaudah, kita berdua pamit dulu juragan. Makasih ya. Makasih. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum juragan. Ya, waalaikumsalam. Dengar tadi apa yang diomongin mereka. Ya juragan. Penjagaan harus lebih ketat. Saya juragan. Pak, Macan kangen sama si Boy. Papa kangen gak sama Boy? Papa juga kangen, Ma. Tapi Mama sabar ya. Sabar aja. Jangan pakai nangis gitu dong. Telepon bunyi, Pak. Mungkin dari Boy. Siapa? Pak Karun, mah. Ya udah, diangkat tuh. Boy kali Boy itu. Cepetan. Halo? Halo, Assalamualaikum Pak Karun. Waalaikumsalam. Bapak ini gimana sih? Bapak ini sudah nekat ya? Bapak ini sudah nggak sayang lagi sama anaknya ya? Sama Boy. Pak Karun, maksudnya apa? Ada apa ini? Buat apa? Pak Wirawan nyuruh orang-orang lu datang kemari untuk mencari si Boy. Buat apa? Astagfirullah. Ini pasti anak-anak aja yang Pak Karun maksud. Menyelidiki bagaimana maksud Bapak? Saya nggak nyuruh orang kok. Jangan pura-pura lah, ya. Jangan pura-pura, nggak bagus itu. Dengar baik-baik, karena Bapak sudah melanggar dari peringatan saya, maka saya minta kepada Bapak dan saya kasih tahu ke Bapak tidak mungkin akan bisa bertemu dengan Boy lagi. Pak Karun, kok mati? Kok mati sih, Pak? Pak Karun? Bilang apa Pak Karun? Hah? Pak Karun? Pak Karun. Iya tahu dari tadi Karun. juga udah tahu itu Pak Karun yang nelpon Papa. Tapi Pak Karun kenapa? Boy kenapa nggak gitu? Kenapa Boy? Kalau Boy sih kayaknya nggak kenapa-napa, Mak. Tapi Pak Karun. Pak Karun ngomong apa? Pak Karun tadi bilang kalau dia tahu ada orang yang cari-cari rumah dia di kampungnya. Pak Karun marah. Terus Pak Karun bilang apa? Dia bilang Hah? dia nggak akan mempertemukan kita dengan Boy. Ini serius nih Pak, nggak bercanda nih Pak. Tuh kan Macan udah bilang sama Papa. Udah Pak, kita ikutin aja apa yang dibilang Pak Karun. Karena Macan nggak mau lagi, nggak bisa ketemu si Boy. Macan udah bener-bener kangen sama Boy. Papa sih pakai begitu segala cara marah, segala macam. Mendingan Papa ngapain sih diam aja? Papa telepon balik ke Pak Karun dong. Papa bilang Papa tuh minta maaf. Kita tuh nggak nyuruh orang kok buat nyelidikin si Boy. Bisa aja kan temen-temennya Boy pergi nyelidikin sendiri. Itu kan wajar. Temen-temennya Boy itu nyariin si Boy. Gitu dong Pak. Ya sama aja, Ma, intinya. Ya beda Pak, beda. Udah Macan aja yang telepon. Macan nggak mau lagi kalau nggak bisa ketemu sama si Boy.
Mila. 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 Aduh, kemana sih? Mila. Ada apa sih, Ba, nyariin Mila? Kita sekarang harus pergi ke villa kita yang di Cibodas untuk menyembunyikan Boy di sana. Kenapa sih, Ba? Emangnya ada apa? Papanya Boy sudah mulai curang. Dia mengirim orang-orangnya ke sini untuk mencari si Boy. Tapi Mila teh nggak bisa, Abah. Mila teh harus ke acara ulang tahunnya Neng Reva buat ngasihin kado dari si AA. Gimana tuh, Abah? Atau gimana kalau besok aja ke Cibodasnya? Ya ampun, jangan besok. Kalau besok itu nanti anak buahnya sih, bapaknya Boy itu dia datang lagi kemari. Terus gimana? Yaudah sekarang begini aja, Abah pergi duluan. Nanti besok kami nyusul ya. Ya udah deh, Mila setuju. Ya. Ini, Kenapa tuh, Bah? Nggak diangkat teleponnya? ini dari bapaknya Boy. Males. Sengaja Abah nggak terima telepon supaya bapaknya Boy itu menjadi panik. Dan dia jadi nggak berani-beraninya lagi untuk mengirim orang-orang ke sini untuk mencari Boy. Pak Karun kayaknya beneran marah. Teleponnya di-reject. Terus kita harus gimana dong, Pak? Oh, Mama tenang aja. Nggak, pokoknya Macan nggak mau. Sampai nggak bisa ketemu si Boy, nggak mau, Pak. Mama tenang aja. Pak Karun itu reject telepon Mama karena dia nggak tahu maksud kita apa. Udah gini aja deh. Sekarang Mama SMS dia. Mama omongin persis yang Mama omongin tadi. Gitu, jadi dia tahu maksud dan tujuan kita. Papa cerdas. Cocok. Mama suka telat taunya ya. Papa bedain dong, Mama panik. Oh iya, Mam. Udah, Abah berangkat ya. Tapi Abah, kalau Abah bawa si A malam-malam kayak gini, ntar si A teh curiga. Iya ya, benar juga ya. Tapi ya gimana? Bagaimana lagi nih kalau seandainya tiba-tiba itu anak buahnya, bapaknya Boy datang lagi kemari sambil bawa polisi, gimana? Iya ya, Bah, kumaha tuh. Gimana ya? Apa punya ide? Pak Karun, kami minta maaf atas kesalahpahaman ini. Anak-anak itu sama sekali bukan kami yang suruh. Itu pasti inisiatif teman-temannya Boy yang memang sejak kemarin-kemarin sudah mencari Boy. Soalnya Boy kan punya klub motor, ya kayak gitu. Kami tidak tahu menahu. Tolong jangan anggap kami yang kirim mereka ya, Pak. Besok kami bersedia tanda tangan perjanjian dengan Bapak. Bismillah. Mudah-mudahan dibaca sama Pak Karun. Sebentar lagi rencana kita pasti akan berhasil. Ini deh, SMS. Tuh ya, coba kamu baca. Baca. Ya, ini. Walaupun dia ini sudah nyerah, ya, tetapi pertemuannya tidak boleh di sini. Bahaya. Baca. Iya. Di puncak. Oke, kalau gitu Abah SMS dia ya. Oke, Pak. Kalau memang Bapak serius dan sungguh-sungguh, saya tunggu di puncak titik Boy